Kembali bersama kami di Sergap pemirsa, sebulan jelang menikah seorang janda tewas dianiaya oleh orang tak dikenal di Kebumen, Jawa Tengah. Korban dianiaya di sekitar musola saat menelpon kekasihnya. Sopi, warga Karangpulis Ruang Kebumen ini rencananya bulan depan akan menikah dengan kekasihnya. Namun, Sopi tewas setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka senjata tajam. Sopi dianiaya orang tak dikenal di sekitar musola saat istirahat berjualan. Sebelum dianiaya, warga sekitar sebelumnya mendengar Sopi sedang menelpon kekasihnya sambil menuju musola. Setelah keluar dari musola, masih terdengar suara telepon, namun tiba-tiba ada suara jeritan. Sopi ditemukan warga telah bersimbah darah. Dia akan jerit-jerit, yang jelas ini dengar banget, Pak. Yang warung sebelah? Iya, warung sebelah dengar, cuman nggak berani keluar. Ibunya pun dengar nggak berani keluar. Terus ada yang bilang sempat telepon pacare. Terus habis itu? Pacare nusul ke sini, langsung diantar ke rumah sakit. Itu katanya ada kampak juga? Iya, kampaknya ketemu di irigasi. Cincinnya pun di irigasi. Polisi masih melakukan penyelidikan pelaku penganiayaan, sementara barang bukti yang ditemukan senjata tajam di lokasi sekitar musola. Korban telah dimakamkan keluarga. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Mirsa, seorang ibu rumah tangga tewas diduga akibat penganiayaan oleh suami ketiganya di Mojokerto, Jawa Timur. Korban dan pelaku belum genap 6 bulan menikah. Penganiayaan ini dipicu anak korban tak mau membelikan rokok. Jenazah Sulamsi diotopsi di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto setelah sebelumnya tewas dalam perawatan di Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Keluarga sebelumnya melaporkan kematian Sulamsi ke kantor polisi karena adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Sambit, suami ketiga Sulamsi. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo ditemukan sejumlah luka di tubuh jenazah Sulamsi. Menurut anak korban, ibunya dibawa Sambit ke Rumah Sakit Nganjuk setelah sakit, namun keluarga selalu dilarang menjenguk. Korban menikah ketiga kalinya dengan Sambit. Sering dipukul atau gimana? Ya sering dipukul. Oh, pakai apa itu, Mas? Pakai kaki katanya. Oh, tendang gitu. Iya, tendang. Masalahnya apa, Mas? Masalahnya. Masalahnya cuma sepele. Apa itu? Contohnya? Ya adik saya disuruh beli rokok nggak mau itu. Terus? Oh, berarti memang temperamen gitu ya? Terus yang dianiaya ibunya sampean? Iya. Jenazah Sulamsi telah dimakamkan di Desa Ngabar setelah diotopsi. Polisi telah melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi. Sedangkan Sambit kabur sejak kematian Sulamsi. Terkait dengan KDRT yang dilakukan suami terhadap istri, dan itu pun ternyata kejadiannya sudah cukup lama, yaitu kurang lebih 2 bulan. Dari 2 bulan tersebut, tidak lama setelah itu meninggal dunia. Nah, akibat dari meninggal dunia ini apakah memang benar dari sentuhan KDRT tersebut ataukah ada penyakit-penyakit bawaan lainnya? Karena mengingat dari suami istri ini juga baru menikah kurang lebih 6 bulan. Sambit, suami korban, kini buron polisi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Mirsa, pelaku pencabulan anak di bawah umur di Gresik, Jawa Timur ditangkap polisi setelah videonya viral di media sosial. Pencabulan terjadi di depan warung saat korban ikut orang tuanya berbelanja. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria tiba-tiba mendekati bocah perempuan yang ikut ibunya berbelanja di warung kelontong kawasan Sidayu, Gresik. Saat orang tuanya berbelanja, pelaku justru memanfaatkan pelecehan seksual pada korban. Pelaku kabur, korban menceritakan pada orang tuanya dan melapor ke kantor polisi. 24 jam setelah videonya beredar di media sosial, pelaku ditangkap polisi di kota Surabaya. Pelaku mengakui mencabuli korban karena 4 tahun menduda. Membeli bensin yang ada di situ, dan kebetulan dia ada korban tersebut yang ada di situ, dan terungkap atau dia birahinya meningkat dan dilakukan adanya pencabulan tersebut. Pencabulan tersebut ada 2 kali, satu di dalam, yang kedua di luar.
Hasil penyelidikan polisi, tersangka ternyata sebelumnya melakukan pelecehan seksual pada seorang remaja wanita berusia 12 tahun. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya di Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV mencuri handphone milik pekerja jasa pengiriman barang. Pelaku nekat beraksi saat korban sibuk membungkus barang. Memanfaatkan situasi sepi, seorang pria masuk ke dalam kantor jasa pengiriman di Jalan Laksana, Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengendap-endap sambil mengawasi korban yang tengah duduk membelakangi pintu membungkus barang kiriman. Dengan cepat pelaku mengambil handphone yang berada di atas meja. Perlahan pelaku kabur sambil kembali mengawasi korban. Korban baru menyadari handphonenya hilang saat akan mengecek barang. Lagi packing barang dan kebetulan adminnya menghadap ke pintu ini, Bang. Pencuri masuk dari pintu depan, adminnya tidak melihat karena dia menghadap ke sana. Pencurinya ngambil, setelah diambil admin masih tetap tidak sadar. Nah, setelah pencarian barulah kami cek dari CCTV, ternyata bahwa pencurinya itu sudah masuk. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pria dalam kondisi mabuk diduga pelaku tabrak lari diamankan petugas kepolisian di Jalan Patal Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku menabrak seorang pejalan kaki hingga terluka. Petugas berupaya membangunkan pria dalam kondisi mabuk dan tidak sadarkan diri di Jalan Patal Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tukiman pengemudi mobil mewah ini diduga pelaku tabrak lari. Menurut saksi, pelaku diduga menabrak seorang pejalan kaki di kawasan Semanggi dan mencoba melarikan diri. Pelaku berhenti usai dihadang pengendara motor yang mencoba menangkapnya. Korban yang ditabrak oleh pelaku alami luka dan dilarikan ke RSCM Jakarta Pusat. Kejadian tadi dengar-dengar di Semanggi, cuman pas kita hadang posisi di sini bekasan hadangnya ada kok, keseret banget. Itu kondisi pengemudinya dalam kondisi gimana sih, Bang? Keadaan mabok, posisi mabok. Berapa orang, Bang? Sendiri. Terduga pelaku dan kendaraannya dibawa ke Ditlantas Gakum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil mewah ringsek menabrak separator bus Transjakarta di Matraman, Jakarta Timur. 2 penumpang dilarikan ke rumah sakit akibat cedera. Mobil ini ringsek usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur. Kencangnya benturan membuat beton separator hancur berserakan di ruas jalan. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Rawamangun menuju Cempaka Putih. Sopir hilang kendali dan menabrak separator. Kecelakaan ini juga membuat mobil lain yang berada di belakangnya ringsek menabrak mobil korban. Ini dia nabrak pembatas jalan, terus yang mobil yang si korban ini dia di belakangnya nggak bisa menghindar, jadinya tabrakan. Cepat atau gimana bisa nabrak pembatas jalan ini? Ya mungkin dengan kecepatan tinggi di saat malam, mungkin itu faktornya sehingga dia nabrak. 2 penumpang, seorang pria dan wanita, alami luka dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 pria terekam kamera CCTV mencuri motor di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku nekat membawa kabur motor yang terparkir di depan rumah warga. Dua pria berboncengan motor terekam CCTV membawa kabur motor yang terparkir di depan rumah warga di Jalan Nyomplong, Warung Doyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Satu pelaku beraksi dengan memanjat pagar, sementara pelaku lainnya memantau situasi. Dalam waktu 4 detik, pelaku membobol kunci kontak dan membawa kabur motor korban.
Mungkin ngecek keadaan dulu ya. Terus sampai sini satu orang nunggu, satu orang manjat ke pagarnya ke situ. Kemudian ya udah dia ngambil aja cepet dalam 4 detik, 5 detik lah. 5 detik ya. Posisi lagi ramein rokok. Posisi lagi banyak orang di dalam. Baru selesai pada kerja. Aksi pencurian bukan kali pertama terjadi di lokasi. Korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Wanita pengendara motor terlibat kecelakaan saat mengejar pelaku jambret di Tangerang, Banten. Pelaku merampas handphone yang digantung menggunakan tali di leher. Kejar pelaku jambret, seorang wanita pengendara motor jatuh tersungkur di Jalan Raya Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban banting setir menghindari sepeda motor lain sementara pelaku kabur melarikan diri. Peristiwa terjadi saat korban salsabila berkendara motor menuju Sepatan. Pelaku memepet korban dan merampas handphone yang digantung menggunakan tali di bagian leher. Korban sempat mengejar pelaku hingga 2 km. Mulai dari daerah Sasak mulai diikutin, mulai dipepetin. Nah kebetulan posisi handphonenya itu dikalungin. Nah jadi kayak lebih mudah untuk mengambilnya begitu. Lebih mudah untuk mengambilnya. Nah katanya udah sempet mau kena di Mau. Nah mau kena tapi lolos lagi sampai kejadian di sini. Polisi tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang wanita yang sedang menggunakan motor menjadi korban jambret di Indramayu, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil membawa kabur motor serta tas korban. Pelaku jambret yang terseret berusaha menarik tas korban yang sedang mengendarai motor di Jalan Raya Mundu, Indramayu, Jawa Barat. Sejumlah warga mencoba menolong meski akhirnya pelaku berhasil kabur. Kejadian ini viral di media sosial. Pelaku Rudi alias Tatang 25 tahun akhirnya tertangkap. Polisi harus melumpuhkan pelaku karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Barang bukti pistol mainan, uang Rp500.000, motor korban yang dibawa kabur pelaku menjadi barang sitaan polisi. Residivis ini mengincar wanita sebagai korbannya. Pelaku beraksi di Cirebon, Brebes hingga Indramayu. Random ya, kadang di tempat yang sepi, hasil pendalaman dari penyidik, kadang di tempat sepi, kadang juga di tempat yang memang ada masyarakat lainnya, namun tidak terlalu ramai. Terbukti di kejadian terakhir, ini saya rasa tidak sepi ya, ada beberapa. Pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Dan pemirsa, sepi order pekerjaan bangunan bapak dan anak berkomplot untuk berjualan narkoba. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah di Sergap. Bantuannya 87